Halo guys, selamat datang kembali di channel Danang Setiawan. Kali ini kita akan menceritakan manhwa seru lainnya yaitu Kill the Dragon. Langsung saja kita mulai ceritanya. Let's go! I hope you die as soon as possible, cause I hate your attitude. When you got things to do, you still open door that too. I hope you choke and die. I'm not supposed to say this, cause when I look you in the eye, you look pretty much like me, much like me. Umat manusia saat ini terancam punah, karena munculnya monster-monster dari dimensi lain. Monster-monster tersebut muncul dan menghancurkan seluruh daratan bumi. Pemimpin dari para monster ini adalah dragon, makhluk legendaris yang akan menjadi ancaman bagi punahnya manusia di bumi. Di waktu yang bersamaan, muncullah pemilik kekuatan super di antara para manusia. Manusia yang memiliki kekuatan supernatural ini kita sebut dengan Psyker. Dengan banyaknya korban di pihak manusia yang tak terhitung, dengan ajaib manusia dapat mengalahkan para monster tersebut. Tetapi mereka akan kembali dengan membawa seluruh pasukan monster yang ada, untuk menginvasi bumi sekali lagi. Lewat hasil ramalan seseorang, dragon dan pasukannya akan kembali lagi dalam kurun waktu 15 tahun. Untuk mempersiapkan pertarungan berikutnya, manusia membentuk ARK, sebuah lembaga untuk mengumpulkan dan melatih para Psyker. Mereka mengumpulkan anak-anak yang terlahir dengan kekuatan psikis, dan menempa kekuatan mereka di lembaga ARK ini. Waktu tersisa hingga terjadinya ramalan itu tinggal tersisa 3 tahun lagi. Perkenalkan, dia adalah Sersan Red, salah satu prajurit Psyker sekaligus pelatih di lembaga ARK. Hari ini adalah hari terakhir datangnya murid baru sebelum dimulainya perang 3 tahun lagi. Salah satu murid baru yang mendapat sorotan adalah Li Han. Dia terpilih masuk seleksi karena kemampuannya dalam memimpin. Meski baru berusia 10 tahun, Li Han sudah menjadi ketua kelompok yatim piatu korban perang sebelumnya. Li Han diundang untuk mengikuti pelatihan Psyker di lembaga ARK. Jika Li Han menerima undangan itu, dia tidak akan merasakan kelaparan lagi, karena di lembaga ARK Li Han akan mendapatkan makanan dan tempat tinggal yang layak. Namun Li Han menolak mentah-mentah tawaran itu, karena walaupun dia merasakan hidup enak, tetapi adik-adiknya masih tetap akan merasa kelaparan di tempat pengungsian. Li Han akan menerima undangan itu, jika adik-adiknya diberi jaminan mulai dari makanan, pakaian, tempat tidur dan sekolah untuk mereka. Mereka pun menyetujui persyaratan yang diberikan Li Han dengan syarat, Li Han harus mampu bertahan di pelatihan Psyker ini. Setelah mencapai kata sepakat, Li Han pun akhirnya dikirim untuk mengikuti pelatihan di lembaga ARK. Dengan keteguhan hatinya, Li Han pun melangkah untuk bertahan hidup di ARK. Baru sampai di depan gedung ARK, Li Han melihat orang-orang sedang berkerumun. Ternyata di sana sedang terjadi pembulian di antara murid. Terlihat seorang murid dengan kekuatan psikisnya sedang membuli murid yang lebih lemah. Walaupun korban sudah terjatuh dan menangis, dia masih tetap menyerangnya. Li Han yang melihat kejadian itu tidak tinggal diam, dan membantu anak yang sedang dibuli tersebut. Dengan mudahnya, Li Han menangkap batu yang dilemparkan anak itu. Anak itu pun marah, karena orang asing tiba-tiba ikut campur dalam urusannya. Li Han pun tidak mundur, karena dia akan mengajari anak itu sopan santun. Mereka berdua pun akhirnya berkelahi dengan ditonton oleh anak-anak yang lain. Saat sedang berkelahi, tiba-tiba mereka terhenti karena melihat sesuatu. Ternyata Sersan Red, guru pelatih datang dengan muka sangarnya. Mereka berdua pun akhirnya dipanggil maju dan ditanya nama mereka. Kita akhirnya diperkenalkan, nama anak ini adalah Del Simon. Dia berasal dari Eropa, sedangkan lakon kita bernama Li Han, asal dari Korea Selatan. Setelah selesai memperkenalkan diri, tiba-tiba Sersan Red memukul Simon dengan sangat kencang. Itu adalah hukuman karena sudah sembarangan memakai kekuatan psikis untuk membuli orang lain. Setelah itu giliran Li Han yang merasakan pukulan itu. Walaupun Li Han membela yang lemah, tetapi tetap saja dia terlibat dalam perkelahian tersebut. Mereka diberi waktu 3 minggu oleh Sersan Red, untuk menunjukkan kemampuan mereka. Setelah itu tes ujian masuk lembaga ARK pun dimulai. Tes pertama dalam ujian kali ini adalah lari. Banyak anak yang tumbang dalam tes ketahanan fisik kali ini. Jika satu tes saja mereka gagal, mereka akan langsung dipulangkan dan tidak bisa melanjutkan pelatihan. Kalau cuma tes ketahanan tubuh,
Li Han tidak akan kalah. Tetapi Li Han mengkhawatirkan tentang kemampuan psikisnya. Li Han merasa tidak memiliki kemampuan seperti Simon. Anak yang sebelumnya dibuli pun sepertinya tidak akan sanggup melanjutkan tes kali ini. Dia pun terkapar di hadapan Sersan Red, dan langsung disuruh pulang untuk tidur di rumah saja. Tetapi lagi-lagi Li Han membantu anak itu, dan mengatakan kepada Sersan Red bahwa dia belum menyerah. Dengan dibantu Li Han, anak itu pun melanjutkan tes ketahanan fisik kali ini. Setelah beberapa lama, akhirnya tes ketahanan fisik pun berhenti. Tersisa 40 murid yang lolos dalam ujian pertama ini, dari total jumlah awal 73 murid. 40 murid yang tersisa akan mulai pelatihan besok hari, dengan diawali lari seperti ini tiap paginya. Mendengar pelatihan yang keras ini membuat murid-murid kaget. Keesokan harinya, pelatihan pun dimulai dengan lari di jam 5 pagi. Setelah pelatihan lari, mereka akan melanjutkan sarapan pada jam 8 pagi. Kemudian mereka akan diberikan pelajaran teori pada siang harinya. Mereka diperintahkan untuk memilih bagian tubuh yang akan mereka gunakan untuk menampung energi psikis. Li Han yang masih awam tentang kemampuan psikis, memilih jantung untuk sumber energinya. Setelah pelajaran selesai, mereka melanjutkan dengan istirahat dan makan siang. Li Han sudah punya teman di sini, yaitu anak yang dibantu sebelumnya. Anak ini adalah Kuro, teman pertama Li Han. Selain teman, Li Han juga memiliki musuh pertamanya di sini yaitu Simon. Simon adalah anak jenius yang sebelumnya sudah mendapat pelatihan dasar psikis. Walaupun Simon sombong, tetapi Li Han mengakui kemampuan Simon. Li Han mengajak Kuro untuk berjuang bersama agar lekas bisa menggunakan kekuatan psikis. Dengan malu-malu, Kuro menjelaskan bahwa sebenarnya dia juga sudah menguasai kekuatan psikis. Li Han pun merasa terpuruk, ternyata cuma dia sendirian yang tertinggal di belakang. Setelah pelatihan yang panjang, para murid akan beristirahat pada jam 10 malam. Li Han tidak bisa tidur karena waktu yang tersisa cuma 3 minggu untuk menguasai kekuatan psikis. Setelah 2 minggu berlalu, sudah banyak murid yang bisa menggunakan kekuatan psikisnya. Tetapi Li Han masih belum menunjukkan kemampuan itu sama sekali. Li Han tidak mau menyerah, karena dia tidak ingin dipulangkan. Dia harus tetap bertahan demi kesejahteraan hidup adik-adiknya. Li Han sempat bertanya kepada Kuro tentang bagaimana dia melakukan itu. Tetapi Kuro tidak bisa menjelaskannya. Kemudian Li Han menemui musuhnya yaitu Simon, untuk meminta saran kepadanya. Simon dengan sombongnya akan memberitahu caranya, jika kepala Li Han berada lebih bawah dari kepalanya. Li Han pun membuang harga dirinya. Dia berlutut dan memohon bantuan kepada Simon. Di luar dugaan, Simon yang sombong ternyata mau membantunya. Kemudian Simon meminta sebuah pensil kepada temannya. Tiba-tiba Simon menusuk Li Han dengan pensil itu, tepat di jantung Li Han. Sementara itu di kantor, Sersan Red sedang bersama Profesor Okto. Mereka sedang membahas murid-murid tahun terakhir ini. Dalam percakapannya, Sersan Red ternyata melihat murid tahun ini cuma ada 2 orang yang menurutnya menonjol. Yang pertama adalah Del Simon. Walaupun sifatnya buruk, tetapi kemampuannya adalah yang terbaik. Profesor Okto pun setuju dengan Sersan Red. Simon memang orang jenius dari kerajaan Inggris. Yang kedua adalah Li Han. Walaupun Li Han adalah murid yang memiliki kemampuan psikis terlemah, tetapi secara mental dia adalah yang terbaik. Hari penentuan pun akhirnya tiba. Semua murid dikumpulkan untuk ujian akhir, yaitu ujian kemampuan psikis. Bagi murid yang tidak memiliki kemampuan psikis akan langsung dipulangkan. Kekuatan psikis mereka akan dilihat dari energi yang bisa mereka tunjukkan dari bola mata yang bersinar. Bagi murid yang lolos, akan dipandu oleh Profesor Okto. Sedangkan murid yang gagal, akan dipandu oleh pengawal yang akan mengantar mereka pulang. Di antara pengawal itu terlihat Mayor Kang, orang yang membawa Li Han lembaga ARK ini. Li Han yang melihat Mayor Kang pun panik, bagaimana caranya dia harus bisa bertahan di sini. Tes pun sudah dimulai, dan para murid sudah terpecah antara yang gagal dan yang lolos. Sementara itu Li Han belum beranjak dari tempatnya berdiri, karena dia tidak yakin dengan kemampuannya. Kuro yang sudah berhasil, mengkhawatirkan Li Han dan berharap Li Han bisa lolos juga. Kita kembali ke beberapa hari yang lalu, saat Simon menusuk jantung Li Han dengan pensil. Saat itu Li Han hanya berpikir Simon berniat membunuhnya. Tetapi di luar dugaan,
Simon menusuk jantung Li Han dengan maksud untuk membuat jalan energi psikis Li Han dari jantung. Simon ternyata sudah tahu kalau energi psikis Li Han berada di jantung, jadi dia membuatkan jalan agar energi psikis itu bisa keluar. Setelah itu, energi psikis Li Han terasa keluar walaupun masih samar-samar. Tetapi walaupun Li Han sudah bisa merasakan energi itu terasa samar, dia masih belum mengetahui cara pemakaiannya. Tiba-tiba Sersan Red memanggil Li Han dengan lantangnya. Ternyata tinggal Li Han satu-satunya murid yang belum maju. Li Han masih tidak maju karena dia masih belum tahu cara mengeluarkan energinya. Sersan Red pun mulai marah karena perintahnya diabaikan oleh Li Han. Sersan Red kemudian menghampiri Li Han, dan melayangkan pukulannya kepada Li Han yang tidak mengikuti perintah. Li Han masih berpikir keras untuk bisa lolos dalam tes ini. Tidak sengaja Li Han melihat ballpoint milik Sersan Red yang ada di saku baju. Tanpa basa-basi, Sersan Red memukul Li Han hingga terpental jauh. Tetapi saat dipukul tadi, Li Han berhasil mengambil ballpoint milik Sersan Red. Dengan ballpoint itu, Li Han menusuk bagian jantungnya dengan tujuan membuat jalan lebih besar agar energi psikisnya keluar. Simon dan Kuro pun terkejut dengan apa yang dilakukan oleh Li Han. Sersan Red juga sangat marah, karena Li Han melakukan hal yang bodoh dengan melukai dirinya sendiri. Darah Li Han pun menetes dengan derasnya, dibarengi ballpoint yang jatuh. Dengan keadaan menangis karena menahan sakit, mata Li Han mampu mengeluarkan energi psikisnya. Sersan Red terkejut dengan kejadian bodoh yang dilihatnya kali ini. Dengan munculnya energi psikis Li Han, Sersan Red pun meloloskan Li Han. Li Han pun lolos dengan susah payah, dan secara resmi menjadi murid di Akademi Psyker. Oke guys, sampai di sini dulu cerita dari Kill the Dragon. Kita akan lanjutkan kembali di video selanjutnya. Terima kasih. I hope you die as soon as possible.